kelompok. Yang pertama saya Fani Wahyuningsi dengan NPM 2007 0003. Dan saya Niko Febrian NPM 20070034. Dan saya Syarul Pranata dengan NPM. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dengan pembeli. Penjual dan pembeli dapat berinteraksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar dengan tujuan agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Pasar juga menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Orang yang menyediakan jasanya di pasar biasanya dibutuhkan oleh ibu-ibu yang membawa banyak barang belanjaan sehingga mengalami kesulitan untuk membawa barang tersebut. Peran serta fungsi dari pasar. Dengan adanya pasar, kita bisa dengan mudah membeli sesuatu jika membutuhkan barang tertentu. Pasar menjual barang yang beragam mulai dari makanan, elektronik, jasa, bahkan sampai penjual pakaian. Fungsi dari pasar sebagai tempat penyaluran distribusi atau proses penyaluran barang dan jasa hingga tangan konsumen atau pembeli. Peran dari pasar yang berguna bukan hanya bagi produsen dan konsumen saja, tapi juga bagi suatu negara. Hal ini karena pasar merupakan dasar berjalannya perekonomian di suatu negara. Peran pasar bagi produsen. Pasar menjembatani produsen dalam memperlancar penjualan bagi produksi, serta pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan suatu barang yang kita produksi. Produsen juga bisa mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Pasar menjadi peran yang penting bagi konsumen. Dengan adanya pasar, konsumen menjadi lebih mudah dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Jika pasar semakin luas, maka konsumen akan semakin mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, peranan pasar bagi pembangunan. Peranan pasar bagi pembangunan yaitu menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Peranan pasar dalam meningkatkan pembangunan ini dengan membantu menyediakan berbagai macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan, yang tentunya pasar bisa dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Contohnya pasar yang menyediakan barang material. Yang ketiga, peranan pasar bagi sumber daya manusia atau SDM. Perdagangan yang terjadi di pasar membutuhkan tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Maka dengan ini semakin luas suatu pasar, maka semakin besar pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Berarti pasar juga ikut membantu dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta membuka lapangan kerja. Pasar sebagai pembentukan harga. Pasar menjadi tempat yang lengkap dalam penjualan barang-barang atau jasa. Pembeli biasanya akan menemukan harga barang yang sudah ditetapkan oleh penjual. Penjual sudah memikirkan berapa laba yang akan didapatkan dari barang tersebut, serta pembeli juga sudah mempertimbangkan kegunaan barang tersebut dengan sesuai dengan keadaan keuangan. Ketika tawar-menawar sudah mencapai kesepakatan bersama, maka barang atau jasa telah memiliki harga sebenarnya. Dengan itu, pasar bisa disebut sebagai pembentukan harga. Yang keenam, sarana untuk promosi barang. Pasar menjadi tempat memperkenalkan atau mempromosikan barang atau jasa penjual. Promosi dilakukan dengan memberikan informasi manfaat, keunggulan, serta fungsi pada konsumen. Dengan promosi, membuat barang atau jasa yang akan kita jual menjadi lebih dikenal. Apalagi untuk saat ini, mempromosikan barang yang sangat mudah. Bisa dengan menyebarkan brosur.
Pasar sebagai distribusi, di mana pasar berfungsi memperlancar penyaluran suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan ini, hubungan produsen bisa dijalin. Ciri-ciri dari pasar. Di suatu tempat yang dikatakan pasar adalah tempat untuk jual beli barang atau jasa. Pasar memiliki beberapa ciri-ciri, dan ciri-ciri inilah yang menjadikan suatu tempat disebut sebagai pasar. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki penjual dan calon pembeli. Di pasar pastinya terdapat banyak penjual atau produsen barang dan jasa. Selain itu, di pasar juga memiliki konsumen atau pembeli barang-barang tersebut. Yang kedua, terdapat banyak barang dan juga jasa. Segala kebutuhan bisa terpenuhi di pasar. Pasar menyediakan berbagai macam jenis merek, ukuran, serta warna dari suatu barang tersebut. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar. Apabila barang yang ingin kita beli memiliki harga yang tidak sesuai, maka kita bisa menawarkannya secara baik-baik. Pastikan dalam tawar-menawar, penjual dan pembeli memiliki kesepakatan yang baik dan tidak memberatkan salah satu pihak. Pasar adalah tempat berbagai macam kebutuhan.